Ibu perkenalkan, saya Dokter Dwi yang bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa dan anaknya boleh diperkenalkan, Ibu? Saya dengan Ibu Yanti, anak saya namanya Dwi, Dok. Umur anaknya berapa? 8 tahun, Dok. Maaf sebelumnya, Ibu ini yang memiliki keluhan Ibu atau anaknya? Anak saya, Dok. Oke, baik Ibu. Anaknya umur 8 tahun. Anak Ibu datang dengan keluhan apa? Ini, Dok, dia nggak bisa buka mulut, Dok, karena rahang itu kaku, jadi sakit kalau buka mulut. Oh, baik Ibu. Sudah berapa lama anaknya mengalami itu, Ibu? Sudah 2 hari. Sudah 2 hari ini ya Ibu. Baik. Apakah anak Ibu ini mengalami kejang? Iya, Dok, dia kejang-kejang kalau dia dengar suara ribut-ribut gitu, Dok. Oh, kejang ya Ibu. Dalam keadaan kejang ini apakah anak Ibu tetap sadar atau Sadar, tidak Dok. sadar? Baik Ibu. Apakah saat kejang ini dia timbul itu bersamaan dengan kaku rahang atau tidak Ibu? Atau belum Enggak. kaku rahang? Enggak. Berarti belum kaku rahang Ibu, Iya. bukan bersamaan. Baik Ibu. Sebelumnya apakah anaknya seperti ini? Pernah seperti ini sebelumnya? Enggak pernah. Baik Ibu, apakah anaknya ini kejangnya itu saat diraba atau terkena cahaya yang terang itu semakin kejang? Kalau disentuh, Dok, dia kejang. Terus kalau dia dengar suara ribut atau suara yang keras, dia kejang. Baik Ibu, anaknya kalau dalam keadaan normal apakah masih bisa menelan dengan baik? Enggak. Tidak bisa ya Ibu. Kalau makan Enggak makanan yang juga. keras tidak bisa ya Ibu. Baik. Apakah anaknya sebelumnya ada mengalami trauma atau terkena seperti sayatan? Oh, Dok, ini iya, dia ada luka di kakinya. Ada luka ya Ibu. Sudah berapa lama lukanya itu Ibu? Udah kurang lebih 10 hari lah, Dok, karena dia main-main jadi kaki dia tuh kena paku. Oh, terkena paku dan itu langsung dibersihkan atau tidak? Enggak, Tidak dibersihkan ya Ibu. cuman cuci-cuci biasa aja, Dok. Baik Ibu. Apakah sebelumnya Ibu ada mengoleskan salep ataupun obat mengonsumsi obat-obatan? Enggak. Tidak ada ya Ibu. Apakah sebelumnya anak Ibu ada mengalami seperti serak, demam? Ada ya Ibu. Sudah berapa lama itu Ibu? Sekitar 2 hari itu lah, Dok. 3 hari, Dok, karena dari awal dia demam, dia lehernya nggak kaku, tapi ke hari kedua baru ini rahangnya tuh kaku, nggak bisa buka mulut. Jadi anak Ibu ini terkena kakunya itu sudah berapa lama tadi Pak Ibu? 10 hari, Dok. Baik, berarti gejalanya itu timbul setelah beberapa hari ya Ibu. Baik Ibu, saat ini saya akan melakukan pemeriksaan jasmani untuk anaknya. Apakah Adik bersedia? Bersedia, Dok. Baik Ibu. Di sini pertama saya akan melakukan pemeriksaan jasmani seperti pertama sebelumnya saya akan melakukan pemeriksaan kesadaran terlebih dahulu, kemudian tekanan darah, laju nadi, pernapasan, suhu pada pasien. Selanjutnya di sini juga saya akan melihat apakah anak Ibu ada mengalami hipersalivasi seperti mengeluarkan ludah atau mences, kemudian berkeringat yang berlebih. Keringat kadang dia ada. Baik. Apakah laju nadinya itu cepat atau tidak? Apakah pasien itu di bagian ujung-ujung jari tangan kakinya apakah kedinginan atau tidak? Apakah tekanan darahnya itu naik atau tidak? Apakah ada pendarahan di daerah lengan atau tidak? Baik Ibu, di sini saya akan mulai pemeriksaan terlebih dahulu. Baik, pada hasil pemeriksaan adanya TPQ, kemudian adanya demam dan adanya tampak hipersalivitas atau berkeringat, kemudian adanya trimus, kemudian kesulitan menelan juga, ada laserasi mukosa, kemudian adanya hiperrefleksi. Baik Ibu, selanjutnya saya akan pemeriksaan penunjang. Di sini pada pemeriksaan penunjangnya itu pertama saya menegakkan bahwa anak Ibu mengalami tetanus, di mana mengapa anak Ibu mengalami tetanus dikarenakan anak Ibu sudah terkena oleh paku namun tidak dibersihkan dengan segera ataupun membersihkannya dengan benar. Kemudian anak Ibu juga sudah mengalami kaku rahang, di mana itu menyebabkan anak Ibu mengalami sulit menelan, kemudian takut terhadap cahaya atau diraba akan kejang. Nah, baik Ibu, selanjutnya di sini saya akan melakukan pengobatan, di mana di sini kita akan melihat pada pernapasan anak apakah dapat masih bernapas dengan baik atau tidak. Kemudian jika tidak, saya akan memberikan oksigen secepatnya. Kemudian melihat apakah
pasien ini tetap dalam keadaan yang baik setelah menggunakan oksigen atau tidak. Kemudian di sini saya juga akan memasangkan infus untuk anak, kemudian memasangkan NJT untuk memasukkan cairan seperti memasukkan makanan seperti makanan menggunakan salur NJT. Kemudian saya juga akan mencatatkan dosis dan efek samping dari pemberian obat-obatan ini. Di sini juga saya akan melihat jika pasien tadi mengalami kejang, kita akan memberikan diazepam dari anus untuk merilekskan dari otot-otot dari pasien. Kemudian di sini juga saya akan memberikan antibiotik seperti metronidazole agar pasien ini tidak mengalami seperti kejang tadi ya Ibu. Kemudian di sini juga saya akan memberikan menyarankan untuk Ibu untuk jika ada kejadian seperti ini, apakah baiknya Ibu membersihkannya dengan baik, kemudian membersihkannya menggunakan sabun, kemudian langsung membawa ke klinik terdekat untuk melihat apakah luka pada anak ini dalam atau tidak. Kemudian di sini juga saya menyarankan untuk Ibu untuk diberikan vaksin anaknya. Dan juga di sini saya sudah memberikan vaksin. Anaknya nanti diberikan lagi vaksin di jadwal datang nanti ya Ibu. Nah, sekian dari hasil pemeriksaan kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Dok.